الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah, hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana biasa, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka memenuhi perintahnya, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan surga sebagai balasannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari sejak zaman jahiliyah sampai menuju alam hidayah, yaitu Islam seperti yang telah kita nikmati saat ini. Pun juga khatib tak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menjadi manusia yang bahagia, manusia yang beruntung serta selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa berasa kita sudah berada di tanggal 13 bulan Sya'ban, yaitu salah satu arba'atun hurum, satu di antara 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan atensi, memberikan perhatian khusus kepada bulan Sya'ban ini, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban ini adalah bulan yang terjepit di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, hatta annahu yaghfalu aksarun nas, sampai sebagian besar manusia itu melalaikan akan pentingnya bulan Sya'ban ini, sehingga banyak manusia karena sudah disibukkan oleh amaliyah bulan Ramadan dan sudah disibukkan atau dengan kegembiraan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, sehingga banyak orang yang menjalani di bulan Sya'ban ini dengan penuh kelalaian, bahkan dengan penuh kemalas-malasan. Maka oleh sebab itu, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dikatakan dalam sebuah hadis sampai berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban ini. Bahkan dalam riwayat hadis Bukhari dikatakan bahwa Rasulullah berpuasa sampai sebulan penuh, kullahu, sebulan penuh. Tentu bagi sebagian orang akan bertanya, katanya tidak boleh berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Ini tentu perlu penjelasan bahwa yang tidak dibolehkan berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban itu adalah orang yang tidak terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya tidak ada sambungan puasa sebelumnya seperti puasa qadha, puasa nadar, ataupun puasa Sya'ban sendiri, sehingga jika kemudian memulai setelah nisfu Sya'ban, sebagian ulama ini memakruhkan berpuasa di setelah nisfu Sya'ban. Namun ketika orang sudah terbiasa melakukan puasa-puasa sunnah sebelumnya dari awal nisfu Sya'ban, maka tentu itu sangat dianjurkan
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan puasa hampir bahkan sebulan penuh di bulan Sya'ban ini. Tujuannya apa? Tujuannya itu dalam rangka untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang agung. Karena kata Sya'ban dalam bahasa Arab itu berarti syi'bun. Apa itu syi'bun? Yaitu tariqun ilal jabal, yaitu jalan menuju puncak atau menuju gunung. Sehingga bisa ditafsirkan bahwa Sya'ban ini adalah merupakan jalan-jalan menuju puncak kesempurnaan bulan Ramadan. Maka tidak heran kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan berpuasa di bulan Ramadan ini. Kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa banyak di bulan Sya'ban ini? Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain bahwa di bulan Sya'ban ini adalah turfa'ul amal. Semua amal-amal ibadah itu akan diangkat, akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah laporan amal harian, ada istilah mingguan, ada istilah tahunan. Dan ini disebut dengan istilah turfa'ul amal, diangkat dan dilaporkan amal-amal itu. Sehingga kata Nabi, ana uhibbu an turfa'a amali. Aku senang amalku diangkat wa ana shaimun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang amalnya dilaporkan dalam keadaan berpuasa? Karena berpuasa ini adalah satu bentuk penyucian diri, penyucian jasadiah, pembersihan hal-hal kotoran-kotoran yang bersifat fisik maupun pembersihan dosa-dosa yang bersifat fisik atau pembersihan kotoran-kotoran yang bersifat rohaniah atau penyakit-penyakit rohani. Sehingga bisa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya itu beliau hampir tidak pernah meninggalkan puasa sunnah seperti Senin, Kemis, Ayyamul Bait dan lain semacamnya. Sedangkan yang kedua, hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak al-istighfar, al-iksar bil istighfar fi nisfi Sya'ban, memperbanyak istighfar di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Karena malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mustajabah, malam-malam yang mustajabah, yang tidak akan tertolak orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah, orang-orang yang memohon rahmat kepada Allah, orang-orang yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadisnya bahwa Allah akan mengampuni permohonan maaf daripada hamba-hambanya dan akan mengabulkan semua hajatnya, dan juga akan mengampuni dosa-dosanya, illa li musyrikin, kecuali yang enggak diampuni itu adalah orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, au musyahinin, atau yang mana orang yang selalu bermusuhan pada saat malam Lailatul Nisf atau malam nisfu Sya'ban itu. Sehingga hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka
kunci utama untuk mendapatkan istijabah maghfirah di malam nisfu Sya'ban itu, yaitu yang pertama adalah menghilangkan segala bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk kemunafikan, dan juga bentuk-bentuk segala macam kebencian yang ada di dalam hati. Maka orang yang telah mampu menghilangkan itu, insya Allah dia termasuk orang-orang yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia qiyamul lail, dia melakukan amal ibadah di malam nisfu Sya'ban dan pada hari siang harinya nisfu Sya'ban. Sedangkan dalil yang kedua, perintah untuk beristighfar, bertasbih pada malam-malam yang dimuliakan itu, yaitu terdapat pada firman Allah, idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajam fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Hendaklah bertasbihkah dengan memuji kepada Allah, bertahmid kepada Allah, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepada Allah. Jadi ada 3 perintah di sini, yaitu yang pertama adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna bertasbih ini? Makna bertasbih ini secara lisan yaitu adalah mengucapkan kalimat subhanallah, yaitu dia selalu menyucikan Allah dengan lisannya dan juga dengan hatinya. Artinya bagaimana dia mentasbihkan Allah dengan lisannya dan hatinya? Artinya dia harus mempunyai keyakinan kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang suci dari segala bentuk sifat-sifat kemakhlukan, dari segala bentuk-bentuk kekurangan. Itulah tasbihnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat tasbih yaitu bukan dalam rangka menyucikan Allah, tapi sebaliknya justru banyak kita yang telah mengkriminalisasi tasbih, kalimat tasbih, dengan mensucikan diri dan mensucikan golongannya. Sehingga jika kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti kalimat takbir, kalimat tasbih, tapi tujuannya bukan mengagungkan Allah, bukan menyucikan Allah, tapi kita dalam rangka mengagungkan pribadi, mengagungkan golongan, atau dalam rangka mensucikan diri sendiri, maka sesungguhnya takbir dan tasbih itu adalah batal dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu takbir dan seperti itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan tasbih daripada alam semesta yaitu adalah semua alam semesta yang ada di langit dan bumi juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud tasbihnya alam semesta? Yaitu mereka melakukan sunnatullah. Bagaimana matahari dia bergerak sesuai edarnya, bagaimana bulan dia bergerak sesuai garis edarnya, dan juga bintang-bintang, angin-angin. Begitu juga pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan dia juga bertasbih, melakukan sunnatullah, yaitu tumbuh, berkembang, berbuah, sehingga semua menjadi kemaslahatan bagi umat manusia. Itulah tasbihnya alam semesta yang tidak pernah kita dengar seperti apa bunyi daripada tasbih mereka. Tapi wajib bagi kita untuk meyakini bahwa makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang ketiga, hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling penting dilakukan di bulan atau di malam nisfu Sya'ban itu, yaitu adalah beristighfar, wastaghfir, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini adalah termasuk golongan Bani Adam
yang pendosa. Kullu bani Adam khata'un. Semua, setiap golongan Bani Adam, keturunan Bani Adam adalah khata'un, para pendosa, orang-orang yang berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang-orang yang kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, sangat senang kepada orang-orang yang kembali, yang bertaubat kepada Allah. Wal mutatahhirin, dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Siapa yang dimaksud al mutatahhirin ini? Mereka adalah orang-orang yang menyesali dosanya, bertaubat dari dosa zahir dan batinnya. Kemudian setelah mereka berhenti dari perilaku dosanya, kebiasaan maksiatnya yang dilakukan selama hidupnya, maka kemudian dia mengikutinya dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang hasanat, sehingga diharapkan dengan amal yang baik itu yudhibnas sayyiat, akan menghapus keburukan-keburukan yang pernah dilakukannya. Kemudian tak kalah penting lagi, selain mentaubati daripada dosa-dosa itu, Allah memerintahkan supaya membersihkan daripada kotoran-kotoran nafsu kita, daripada junub-junub batin kita dan najis-najis batin kita. Inilah dosa-dosa hawa nafsu, nafsu yang diperturutkan oleh manusia, sehingga dengan memperturutkan hawa nafsunya ini manusia kecenderungannya jauh, terlempar jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak jarang yang kemudian mengkufuri dan mendustakan Tuhannya. Bahkan orang-orang seperti ini kebanyakan terlempar ke dalam jurang kehinaan dan kecelakaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung orang yang senantiasa menyucikan nafsunya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat rugi dan rugi besar orang-orang yang senantiasa mengotori hawa nafsunya. Itulah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kiat-kiat di dalam menghadapi malam nisfu Sya'ban ini, sehingga kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia-manusia at-tawwabun wal mutatahhirun, sehingga kita siap memasuki bulan Ramadan dengan semangat dan gairah yang tinggi, sehingga kita bisa istiqomah berada dalam bulan Ramadan, sehingga kita menuju puncak Ramadan dan kita keluar sebagai pemenangnya dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli astaghfirullah lakum li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa sanna bil malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ajibu Allah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa radu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kashifal
البليات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر عندنا أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم اللهم دفعنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والبغي والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد سائر المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا لا في أنت المغفر إماما الله أكبر كبير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات سلام أشهد أن لا إله إلا الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير لا إله إلا الله لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام منك السلام لك يعود السلام فإن ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi'u wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an إيمانا ثابتا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا قلبا خاشعا قلبا منورا وعقلا ذكيا وبدنا قويا وبدنا صحيا وكلاما بليغا وعملا صالحا مقبولا توبة نصوحا وأخلاقا كريما ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه إنك على كل شيء قدير. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا سلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.